kembali membangun kejayaannya sebagai salah satu saudagar terkaya di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mahuda sebagai guru PAI di SDN Bogalan 3 Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24404122040. Pada kesempatan kali ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Bogalan 3 Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Praktek kinerja ini dilaksanakan di kelas 5 dengan metode pembelajaran problem-based learning dengan materi pokok hidup lapang dengan berbagi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Ya Kak, doa mulai. Pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Selanjutnya, seperti biasanya, kita mau membacakan beberapa surat pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Semuanya. Ada yang tadi pagi sudah sarapan? Ya. Salim sama ayah sama ibu? Ayo mari semua anak-anakku, biar kita tambah semangat dalam mempelajari materi hari ini. Kita mau tepuk dulu. Masih ingat tepuk cinta? Bareng-bareng. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta kedua orang tua. Keempat, aku cinta Nahdlatul. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, naik haji, naik pesawat. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, sa'i dari Safa ke Marwah. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Dengan bertepuk tangan semoga kita selalu bersemangat. Masih semangat anak-anak? Masih. Kalau begitu, untuk mendalami materi pelajaran hari ini, Bu Guru mau menayangkan sesuatu. Nanti kalian perhatikan apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Oke? Siap semuanya? Siap. Malik bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah yang ingin membangun kembali kekayaannya dari nol yang ia minta hanyalah ditunjukkan bagaimana tidak memiliki modal besar. Ia menggunakan strategi bisnis yang sederhana namun efektif. Ia memulai usahanya dengan menjual kecil, kemudian menjualnya dengan keuntungan sedikit.
tetapi hal itu dilakukan secara konsisten dan berulang kali. Dengan cara ini, ia berhasil memutarnya yang mempesona. Dan bagaimana caranya ia bisa meraih kekayaan yang sangat melegenda? Mari kita simak video ini hingga tuntas supaya kita bisa mencontoh bagian kehidupan dari Abdurrahman bin Auf, supaya kita kebagian berkahnya dan menjadi kaya raya seperti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman bercerita yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan perjalanan hidup salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ia adalah sosok yang dikenal karena dermawanan, kecerdasannya dalam berdagang, serta keberaniannya dalam memperjuangkan Islam. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 581 Masehi di tengah masyarakat Quraisy yang kala itu masih kuat memegang tradisi jahiliyah. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun dan awwalun, yakni para sahabat yang pertama kali menerima seruan Islam. Berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya baru 31 tahun, usia yang penuh potensi, usia yang penuh semangat untuk berkontribusi dalam perubahan besar. Sejak memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga menjadi pejuang gigih di dalam dakwah Rasulullah SAW. Keislamannya bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam pengorbanan yang besar. Ia rela meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan kemapanannya di kota Mekah demi menegakkan agama Allah. Keberaniannya terbukti dalam berbagai peristiwa penting di dalam sejarah Islam, termasuk saat hijrah ke kota Madinah. Ia memulai hidupnya dari nol karena seluruh hartanya disita oleh kaum Quraisy. Namun berkat keuletan, kejujuran, dan strategi bisnis yang cerdas, ia kembali membangun kejayaannya sebagai salah satu saudagar terkaya di kota Madinah. Yang membedakan Abdurrahman bin Auf dari pedagang lainnya adalah prinsipnya bahwa kekayaan bukan hanya sekedar alat untuk memperkaya diri, tetapi juga sarana untuk membantu sesama dan meraih ridho Allah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanan luar biasa dari Abdurrahman bin Auf adalah saat ia menawarkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk kepentingan umat Islam. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 163 yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari As-Zuhri, Abdurrahman bin Auf pernah mendermakan setengah dari seluruh kekayaannya, yaitu 4.000 dirham pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi modal dengan cepat dan terus berkembang. Yang tetapi juga berdagang unta, berdagang kuda, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Atau lalai, bahkan sebaliknya, ia menggunakan sebagai alat untuk memperkuat Islam dan membantu mereka yang membutuhkan. Akan tetapi di balik dermawan sebagai besar hartanya, milikinya akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk surga Rasul karena harta terlalu banyak. Perkataan Rasulullah ini, Abdurrahman bin Auf tidak pernah lalai dalam mengingat akhirat. Anak tentang apa ya, senang berbagi dengan orang lain, senang bersedekah, senang bermanfaat untuk orang lain. Setelah itu kita mau kembali ke materi. Hidup lapang dengan berbagi. Judulnya materi tema hari ini. Nah, ini yang pertama kita mau belajar yang namanya tentang zakat. Nah, secara bahasa zakat berasal dari kata yang berarti tumbuh atau membersihkan. Macam-macam zakat, yaitu ada yang namanya zakat apa anak-anak? Zakat fitrah, zakat apa lagi? Zakat mal. Kalian pernah membayar zakat? Dibaca dulu. Sudah? Sudah belum dibacanya? Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang ini zakat fitrah. Ya, terima kasih. Selanjutnya dibaca lagi, Mas Raffi.
berbagi. Tadi kan kalian sudah melihat tayangannya yang Abdurrahman bin Auf tadi. Ada hikmahnya, yaitu pertama bisa melipat gandakan rezeki dari Allah. Yang kedua menghapus sifat kikir atau sifat pelit. Selanjutnya bisa membersihkan harta kita, menolak musibah, dan bisa membantu orang lain. Terus selanjutnya kalian boleh membuat namanya poster untuk senang bersedekah, senang untuk berbagi ataupun berzakat. Boleh bebas, silahkan bekerja kelompok. Guru bagikan kertasnya untuk dikerjakan secara kelompok. Nanti jangan lupa dipresentasikan di depan kelas. Ada yang bertugas membacakan dalam satu kelompok yang mewakili saja. Dengan membaca bismillah, mari kita mulai belajar kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti kalian memberi namanya dengan nama kelompok sahabat dari Nabi Muhammad. Ada yang kelompok Abu Bakar, ada yang kelompok Utsman, ada yang kelompok Umar, sama kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke? Yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan. Pengertian infak. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela dan dilakukan. 2. Penjelasan infak. Infak tidak memiliki ketentuan sebagaimana zakat. Infak juga tidak mengenal nasib atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahil tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang sedang berperjalanan, atau siapa saja yang membutuhkan. Infak berbagi. 1. Melipat gandakan rezeki. 2. Menghapus sifat kikir. 3. Membersihkan harta. 4. Menolak musibah. 5. Membantu orang lemah. Sedekah tidak membuatmu miskin. Saya mau ditanyakan teman-teman. Ayo untuk kelompok yang lain boleh bertanya. Ada yang belum jelas? Silahkan, Mbak, Mas. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir yaitu seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu juga ia tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Sudah cukup? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup, Mas. Terima kasih. Kalian sudah berusaha untuk mempelajari materi hari ini. Materi hari ini yang kita dapatkan apa saja, teman-teman, kira-kira? Tentang apa? Sedekah,
materi untuk hari ini. Kalian bisa mengamalkan pembelajaran hari ini atau dengan keteladanan dari Abdurrahman bin Auf tadi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita tidak bisa bersedekah atau memberi dengan yang harta yang banyak, kita bisa bersedekah dengan memberi senyum, karena senyum itu adalah termasuk sedekah. Untuk pelajaran minggu besok kita akan belajar tentang haji dan umroh. Siap anak-anak?